Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Heri Pamungkas selaku pengampu mata kuliah teknologi siaran TV, dan yang saya hormati teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga dan teman-teman tanpa sesuatu halangan apapun. Selanjutnya, selawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke dalam zaman yang menyerang seperti saat sekarang ini. Semoga kita semua merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah presentasi dengan judul Transformasi Teknologi Penyiaran Analog Menuju Digital. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan salah satu wujud transformasi digital dalam ruangan lingkup tata kelola penyiaran di Indonesia. Direktur Operasi Sumber Daya Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebut migrasi televisi analog menuju digital menjadi sebuah keniscayaan. Dalam konteks kualitas siaran sendiri, terdapat beberapa aspek yang harus dicapai, yakni regulasi, produksi, konsumsi, dan teknologi. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan bagian dari salah satu aspek guna menunjang kualitas. Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 60A berbunyi, penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Yang kedua, migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan penghentian siaran analog diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak dimulai berlakunya undang-undang yang yakni 14 November 2022. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari TV analog ke TV digital sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah siaran yang memadai dari aspek teknologi. Penggantian transmigrasi analog ke digital akan menciptakan efisiensi pemakaian spektrum frekuensi, mampu menghemat bandwidth kabel terhadap penggunaan untuk noise, dan dilengkapi sistem yang mampu memperbaiki kesalahan pengiriman data akibat gangguan noise yang disebut FEC, sehingga informasi yang diterima akan kembali. Dengan demikian, kualitas siaran televisi digital akan lebih optimal. Migrasi televisi dari meningkatkan efektivitas industri penyiaran, digitalisasi televisi akan membuat frekuensi di 700 MHz bisa ditata ulang dan dimanfaatkan untuk layanan lainnya seperti internet cepat. Pita frekuensinya yang sebelumnya digunakan untuk siaran televisi tersebut dapat mendukung internet kecepatan tinggi. Untuk siaran digital sendiri dapat digunakan frekuensi 112 MHz. Peralihan siaran televisi analog ke digital membawa sejumlah manfaat. Salah satu manfaat yang dihadirkan dari teknologi siaran digital adalah disverifikasi konten siaran. Program penghentian siaran televisi analog akan mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri. Ketua Komisaris Penyiaran Indonesia KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo mengingatkan bahwa disverifikasi konten berpotensi memunculkan konten-konten edukasi, kreatif, dan kreatif. Itu sangat bermanfaat bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan atas akses ketentuan tontonan televisi menjadi satu-satunya akses tontonan. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah
Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah pertumbuhan industri penyiaran, termasuk industri penyiaran lokal. Jika selama ini pelaku industri penyiaran hanya tumbuh di kota-kota besar, penghentian siaran analog berpotensi menumbuhkan ekosistem penyiaran baru di tingkat analog, di tingkat lokal dan ataupun daerah. Hal ini tidak hanya dari rumah produksi, akan tetapi mencakup perbuatan konten sehingga sumber daya manusia menopang industri penyiaran. Selain manfaat yang akan diterima, terdapat tantangan utama terkait dampak keberagaman konten, yakni pengawasan penyiaran. Mulyo menegaskan keberagaman isi siaran yang dihasilkan dari siaran televisi digital membutuhkan pengawasan yang lebih masif daripada sebelumnya. Hal ini harus dilakukan sebagai upaya untuk menjamin kualitas konten siaran. Potensi keberagaman konten yang ditimbulkan dari program migrasi televisi digital yang harus diimbangi dengan sistem dan kebijaksanaan pengawas ataupun terstruktur. Nantinya sistem pengawasan penyiaran di era siaran TV digital tersebut dapat memanfaatkan partisipasi publik. Potensi keberagaman tersebut harus diikuti dengan peningkatan kemampuan literasi masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut, lanjut perlu dibangun langkah strategis dalam komunikasi publik terkait pesan dan tujuan dari kebijakan ASO tahap pertama. Pesan dari informasi tersebut harus disampaikan secara efektif dan optimal kepada masyarakat. Salah satu strategi komunikasi publik yang dibangun untuk menyampaikan pesan yakni melalui webinar. Informasi terkait migrasi TV digital harus diperluas kepada masyarakat. Urgensi pelaksanaan agenda sosialisasi ini diharapkan mampu membangun pemahaman, kesadaran, dan partisipasi publik bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Salah satu tugas dari KPI dalam masa penerapan digitalisasi ini adalah memastikan eksistensi televisi lokal. Meminta pada televisi lokal agar jangan menunggu, karena kalau menunggu pasti akan tersisih. Harus dilihat kondisi ini sebagai peluang bagi televisi lokal untuk hadir tak hanya di satu wilayah layanan. Kalau dulu untuk mengembangkan wilayah layanan terhadap oleh batasan frekuensi analog, sementara saat ini hambatan ini bisa diselesaikan dengan mengembangkan kerjasama penyelenggaraan. Caranya harus dipikirkan untuk membangun, karena dalam PP sendiri tersebut bisa disiarkan lokal ataupun regional maupun nasional. Yang penting yang pertama yaitu dengan melakukan penjajakan kerjasama di antara mereka. Kembali menekankan yang tak kalah pentingnya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kreativitas SDM dalam menjabat migrasi ini. Jangan hanya puas dengan kualitas dalam skala lokal dan regional saja. Yang diharapkan adalah kualitas setingkat nasional, sehingga akan membuka peluang kerja sama dengan televisi jaringan luar. Terkait pengawasan terdapat kinerja dan mekanisme perpindahan ke televisi digital, KPI akan menggunakan artikel intelijen, dan yang paling penting adalah keterlibatan aktivitas masyarakat untuk memantau dan melaporkan layanan-layanan yang memiliki potensi dengan pelanggaran. Siapa saja yang boleh melaporkan saja. Nanti akan dianalisis dan dikaji untuk memutuskan apakah ada terjadi pelanggaran atau tidak. Komisaris Transmedia Ishadi SK berharap strategi dan kebijakan migrasi dari teknologi analog menuju digital di sektor pertelevisian dapat memberikan sumbangsih konkret terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Ishadi menyebutkan perkembangan cukup baik yang ada di Indonesia terjadi karena ada keseriusan untuk bersama-sama mengembangkan jaringan televisi di seluruh Indonesia secara lebih baik. Kominfo pun juga sudah bisa mengembangkan 30 stasiun penyiaran televisi di seluruh Indonesia dalam waktu singkat, dan akan bertambah lagi ke daerah lain
kombinasi antara pemerintah dengan pertelevisi swasta di masa depan akan sangat menentukan bagaimana lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan akses yang lebih besar daripada televisi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.